perkenalkan nama saya Natasha Mariana Dea dengan MPM 2515310149 dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Pertama-tama, kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia-Nya yang kita nikmati hingga saat ini. Adapun yang akan saya presentasikan adalah tugas mikroekonomi dengan dosen pengampu Bapak Luciani. Pertama-tama saya akan membahas jenis dan bentuk perekonomian di Indonesia. Jenis dan bentuk perekonomian Indonesia ada dua, satu sistem ekonomi Pancasila, dua sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang ideologi dasarnya adalah Pancasila dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan individual dan masyarakat serta mengedepankan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sedangkan sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan elemen ekonomi pasar atau kapitalitas dan ekonomi berencana atau sosialitas untuk mencapai keseimbangan antar kebebasan individu dan peran pemerintah dalam ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila: 1. Kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial. 2. Adanya unsur gotong royong atau kekeluargaan dalam ekonomi. Aktivitas ekonomi. 3. Pemerintah mengelola cabang produksi yang strategis dan berpengaruh bagi kemakmuran rakyat. 4. Mengutamakan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5. Pemerintah menguasai kegiatan swasta untuk mencegah kecurangan seperti monopoli dan praktik tidak sehat. Sedangkan ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah: 1. Kombinasi unsur kapitalisme dan sosialisme. 2. Kebebasan individu terbatas. 3. Peran aktif pemerintah. 4. Perusahaan swasta dan milik negara. 5. Mekanisme pasar interferensi pemerintah. Nah, di dalam sistem ekonomi ada juga kelebihan dan kekurangan sistemnya, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan: mengutamakan kemakmuran rakyat, kebebasan individu, keadilan sosial, pengakuan hak milik, partisipasi masyarakat. Sedangkan kekurangannya adalah potensi kurang efisiensi, dominasi negara atau etalisme, rentan terjadi monopoli, menghambat inovasi, potensi korupsi. Sedangkan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran yaitu: kelebihannya mendorong inovasi, menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol, mencegah monopoli dan jasa publik. Sedangkan kekurangannya potensi korupsi, birokrasi yang berlebihan, dan masalah efisiensi jika intervensi pemerintah terlalu besar atau tidak terarah dengan baik. Sistem ekonomi yang terbaik di Indonesia menurut pendapat saya adalah sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan undang-undang dan aturan yang berdasarkan asas Pancasila, di mana hak dan kewajiban yang seimbang. Terima kasih. Demikian hasil presentasi saya.